Cerita diawali dari sebuah dimensi yang sangat luas. Di sana kita diperlihatkan sekumpulan para dewa. Itu adalah sekumpulan entitas dewa yang telah menciptakan banyak semesta sejak zaman kuno. Mereka disebut sebagai sosok absolut. Melalui banyak ciptaannya, para sosok absolut ini dicari dan dimanjakan dalam keabadian. Dalam proses itu, mereka menciptakan banyak hal, termasuk makhluk dan aturan. Tapi dalam perjalanannya, para sosok absolut itu merasa bosan dalam pengulangan keabadiannya itu, sehingga mereka memikirkan suatu hal untuk mengobati kebosanan yang mereka alami. Hal itu adalah mengamati peperangan antara ciptaan mereka. Melihat hal itu, para sosok absolut merasa terhibur ketika menghancurkan ciptaan mereka melalui banyak ciptaan yang mengulangi proses kematian dan dibangkitkan hingga tak pernah berakhir dalam peperangan. Namun suatu ketika terjadi sebuah insiden. Seorang sosok absolut terbunuh oleh salah satu ciptaannya saat sedang mengamati pertarungan tak berujung itu. Setelah mengetahui berita itu, para sosok absolut dari dimensi lain melakukan pertemuan pada suatu tempat untuk mengamati dunia yang telah kehilangan Tuhannya itu. Meskipun mereka tahu bahwa kematian rekannya disebabkan oleh ciptaannya sendiri, para sosok absolut itu sepenuhnya tidak peduli dengan fakta itu. Justru yang ada di pikiran mereka saat ini adalah memikirkan bagaimana caranya untuk mengambil alih kekuatan yang saat ini tidak memiliki tuan tersebut. Kembali ke dunia nyata. Saat ini Suho telah memasuki semester akhir di SMA dan dia juga telah lolos tes mahasiswa di Universitas Seni Korea Selatan. Teman-teman Suho tidak menyangka akan hal itu. Bagaimana bisa seorang yang kolot seperti Suho bisa masuk ke Universitas Seni, sedangkan seorang temannya yang terlihat lebih oke malah harus mengulang tes tahun depan. Kemudian Lee Uncul kembali datang sambil sedikit satir kepada Suho dengan mengatakan bahwa dirinya tak menyangka bahwa Suho memiliki bakat di bidang seni. Seketika suasana yang awalnya ceria menjadi tegang. Uncul menatap Suho dengan serius. Dia bilang Suho adalah biang kerok di balik kegagalan Uncul dalam rencananya untuk menguasai sekolah itu. Mendengar itu, Suho hanya menanggapinya dengan santai. Keributan yang terjadi di dalam kelas itu pun tak luput dari perhatian teman-temannya yang ada di sana. Seorang teman wanita di kelas itu mengatakan bahwa sikap Uncul benar-benar kekanak-kanakan. Meskipun sudah mau lulus, Uncul tidak mempunyai simpati kepada Suho yang saat ini sedang berusaha menjalani hidup bahagia setelah orang tuanya menghilang. Namun di sisi lain, Uncul justru terprovokasi dengan Suho. Dia langsung berusaha menyerang Suho dengan tinjuannya. Tapi Suho bisa menghindari serangan itu dan langsung menjebret muka Suho menggunakan lututnya. Saat sedang melayang, Suho terkaget karena Uncul tidak terhempas setelah dia koplok. Di sisi lain, justru Uncul tersenyum dan mengatakan bahwa serangan Suho tidak terasa sakit sama sekali. Ketika Uncul akan melancarkan bogomannya lagi, tiba-tiba terlihat genggaman tangan Uncul memunculkan efek aura dan matanya menyala. Meskipun serangan Uncul bisa dihindari oleh Suho, namun koplokannya itu berhasil membuat bolong lemari kelas yang ada di sana. Suho terlihat ngeri sendiri melihat serangan Uncul itu. Hal itu juga tak luput dari perhatian teman-teman kelas Suho yang melihatnya. Sedangkan Unculnya sendiri juga tidak menyangka dengan kekuatannya yang tiba-tiba meningkat drastis. Singkat cerita, waktu berlalu. 2 tahun kemudian, Suho yang sudah menjadi mahasiswa perkuliahan di bidang seni sedang berjalan di halaman kampus untuk menuju kelasnya yang ada di gedung utama. Namun belum sampai di sana, Suho melihat ada sebuah keributan. Dan seseorang mengumumkan bahwa semua kelas di gedung utama dipindahkan ke gedung samping karena adanya kemunculan gate di tempat itu. Dan saat ini para hunter sedang melakukan raid pada gate itu. Mendengar hal itu, Suho hanya bisa termenung dan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia bukanlah seorang hunter yang memiliki kekuatan di atas rata-rata manusia biasa. Jadi selama 3 tahun belakangan, dunia telah berubah sangat drastis dengan lahirnya kembali sebuah gate. Gate adalah jalan menuju sebuah dungeon di mana para monster yang ada di dalamnya akan keluar dan mengamuk setelah waktu tertentu berlalu. Namun manusia juga mulai berubah seolah memang dimaksudkan untuk menghadapi para monster itu. Di saat itulah lahir superhuman yang bisa menggunakan mana dan mengalami kebangkitan mulai bermunculan. Kekacauan ini diyakini oleh banyak orang akan berlangsung dalam waktu yang lama bersamaan dengan dunia yang terus berubah. Hal itu langsung direspon dengan cepat oleh Wo Jinchul yang telah mengalami awaken dan menciptakan asosiasi Hunter. Dia kemudian mengumpulkan semua orang yang mengalami kebangkitan dan diberi gelar Hunter. Saat ini dunia sudah terpisah antara Awaken Hunter dan masyarakat yang belum mengalami kebangkitan. Di saat para Hunter sibuk memburu monster, Suho sebagai masyarakat biasa hanya bisa mengalami masa-masa perkuliahannya seperti orang biasa.
Saat sedang menggambar, dia mulai melamun dan berpikir beberapa orang perlu bekerja keras seperti semut untuk mendapatkan uang. Di sisi lain, beberapa orang mendapatkannya dengan mudah. Perbedaan itu membuat para semut menyadari batas mereka. Sekeras apapun sosok yang belum bangkit mencoba, mereka tidak akan bisa menutupi jarak antara diri mereka dengan seorang hunter yang sudah mengalami awaken. Dunia akan berakhir jika para hunter tidak menutup gate. Dengan kata lain, saat masyarakat biasa tidak bisa bertahan tanpa para hunter dapat bertahan hidup tanpa masyarakat biasa. Itu sebabnya semua orang berterima kasih pada para hunter. Karena dengan hadirnya hunter, masyarakat biasa masih bisa tetap hidup dengan damai. Setelah hal itu terjadi, dikarenakan Suho tidak kunjung mengalami kebangkitan, sebuah kecemasan mulai muncul di hati Suho. Dia merasa mulai terbiasa tidak memiliki apapun. Hal itu tak lepas dari fakta bahwa orang tuanya telah menghilang beberapa tahun yang lalu, dan saat ini dia harus bertahan hidup dengan bergantung pada orang lain. Setelah hal-hal naas itu terjadi, rasa tak berdaya mulai memenuhi lubang hatinya. Tapi ada hal yang selalu ingin dia tahu. Dahulu, ibunya sering bilang bahwa dia sangat mirip dengan ayahnya. Namun dia penasaran apa yang akan ayahnya lakukan untuk melepaskan diri dari perasaan tak berdaya yang ia alami saat ini. Di saat sedang melamun itu, Suho tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran seorang dosen yang memuji konsentrasinya hari ini sangat bagus. Di sana Suho menggambar seekor semut yang ada di pikirannya. Sementara di luar gedung kampus, setelah bekerja lebih dari 8 jam, para hunter akhirnya keluar dari raid-nya. Hunter Kim Jong-soo yang menjadi pemimpin raid ingin melaporkan kepada asosiasi hunter bahwa raid-nya berjalan dengan baik. Tapi dia ingin memberitahu asosiasi hunter bahwa dia telah menemukan seekor monster dengan tipe baru. Monster itu adalah sosok humanoid dengan api biru yang berkobar dari mata dan mulutnya. Mereka menyerang dengan taring dan cakarnya. Tapi serangan mereka tidak begitu kuat. Jong-soo merasa bahwa mereka tidak berbahaya karena meskipun dia mengalami luka goresan yang diakibatkan oleh si monster, saat ini dia masih baik-baik saja. Tapi, tiba-tiba bekas luka goresan itu mengeluarkan sebuah api biru dan kesadaran Jong-soo mulai pudar. Saat itulah tiba-tiba Jong-soo berubah menjadi monster dan mengunyah seorang petugas yang ada di sampingnya. Beberapa hunter yang melihat itu hanya bisa tercengang melihatnya. Dan tanpa bisa apa-apa, dia sudah menjadi santapan ketuanya yang telah berubah menjadi monster itu. Orang-orang yang menyaksikan hal itu pun langsung seketika lari berhamburan. Namun jumlah monster zombie yang ada di sana terus bertambah banyak. Setelah orang-orang yang terinfeksi gigitan dan cakaran mulai berubah menjadi monster zombie juga. Saking kacaunya situasi yang ada di sana, Suho dan teman-temannya sampai mendengar teriakan orang-orang yang ada di luar kelas. Setelah melihat dari balik jendela, mereka hanya bisa tercengang melihat orang-orang di luar satu persatu mulai berubah menjadi monster zombie. Saat sedang dilanda kepanikan, zombie Kim Jong-soo melompat dan berhasil masuk ke dalam kelasnya Suho. Monster itu pun mulai menginfeksi manusia yang ada di sana. Namun Suho berhasil lolos dan berniat untuk kabur. Di ujung kelas, dia melihat seorang siswi yang terluka meminta tolong. Suho yang sadar jika dia bukan seorang hunter, tidak peduli dengan siswi itu dan bilang bahwa dia akan segera memanggil para hunter. Namun di tengah jalan, seketika Suho kembali teringat dengan mimpinya dalam menelusuri sebuah game dan mengalahkan monster untuk terus bertambah kuat. Di dalam mimpi itu, dia terus mengoploki para monster dan terus naik level. Hingga akhirnya dia bertemu dengan bos terakhir yaitu ayahnya sendiri. Setelah mengingat hal itu, Suho berubah pikiran. Dia kemudian berbalik dan langsung mengoplok zombie yang hampir memangsa siswi itu menggunakan sebuah tabung apar. Dalam hati Suho yakin jika ayahnya yang berada dalam situasi ini, dia pasti akan melakukan hal yang sama juga. Tapi sayangnya, serangan Suho itu sama sekali tidak berpengaruh kepada zombie itu. Melihat si zombie yang masih berdiri tanpa luka sedikit pun, Suho baru teringat bahwa serangan orang yang belum mengalami kebangkitan dan kurang mana tidak akan mempan pada monster. Di saat sedang panik itulah, waktu tiba-tiba terhenti dan muncul sebuah notifikasi di depan Suho. Sebuah pemberitahuan yang mengatakan bahwa Suho telah memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan quest rahasia. Dan dia sudah layak menjadi seorang player. Mengalami hal itu, Suho kembali dejavu dengan mimpinya saat itu. Dan karena situasinya sangat genting, tanpa pikir panjang Suho langsung menerima quest tersebut. Saat itulah cahaya terang muncul dari dalam ruangan Suho berada, dan sistem pemberitahuan kembali muncul. Dikarenakan Suho telah menjadi player, dia mendapatkan beberapa hadiah awal. Di antaranya Kandiaru Spell yang akan membuat Suho selalu kuat dan sehat selama masa hidupnya.
Lalu ada longevity yang membuat Suho kebal terhadap segala penyakit, racun, dan debuff. Jika Suho tidur, maka hal itu akan meningkatkan efek regennya. Sistem akan membantu perkembangan player. Dan selain itu, sistem juga memberitahu bahwa ini bukanlah mimpi. Jadi, Suho harus berhati-hati karena dia hanya mempunyai satu nyawa saja. Lalu status Windows Suho pun muncul yang menunjukkan statistik Suho saat ini. Melihat itu, Suho tampak bersemangat. Lalu quest baru muncul, sebuah quest tutorial yang menantang Suho untuk mengalahkan monster zombie untuk naik level. Sebuah tulisan kemudian muncul di atas para zombie itu, di mana zombie yang berasal dari manusia yang belum mengalami kebangkitan berwarna putih, sedangkan zombie Kim Jong-soo yang sudah mengalami kebangkitan sebagai rank D berwarna merah. Sebelum beraksi, Suho memerintahkan siswi tadi untuk segera lari, lalu para zombie itu pun mulai menyerang Suho. Tanpa babi bu, Suho langsung menjebretkan tabung apar ke arah salah satu zombie. Dilanjutkan dengan pukulan uppercut hingga si zombie nuncep ke atas plafon. Suho tak menyangka bahwa saat ini kekuatannya benar-benar sudah bertambah. Saat sedang heran karena dia bisa membunuh satu monster hanya dengan satu pukulan saja, seorang zombie berlari untuk menyerang Suho. Suho yang sadar langsung menendang zombie itu dengan kekuatan penuh hingga si zombie mokat. Setelah mengalahkan dua zombie biasa, akhirnya Suho berhasil naik satu level dan quest tutorial selesai. Kemudian ketika Suho sudah yakin bahwa dirinya telah mengalami kebangkitan, dia pun menghajar satu zombie yang tersisa di sana. Namun serangannya itu tidak berefek dan si zombie malah berhasil memberikan serangan balik dan menggores dada Suho dengan cakarnya. Tapi untungnya meskipun dicakar, Suho masih sempat mendorong mundur zombie itu menggunakan satu kakinya. Suho yang sedang panik karena dia mendapatkan luka dan takut dia akan segera berubah menjadi zombie pun dibuat plonga-plongo setelah efek longevity-nya aktif dan menyembuhkan lukanya itu. Di saat yang sama, zombie itu kembali menyerang Suho dan siap untuk melahap Suho. Sambil menahan si zombie, Suho berpikir jika dia lebih lemah dari zombie rank D, berarti dia adalah rank E. Saat sedang berpikir itu, kemudian Suho teringat dengan hadiah quest yang belum dia buka. Setelah membukanya, Suho mendapatkan hadiah dengan total 8 poin. Suho pun menambahkan 3 poin pada kekuatannya dan menghempaskan monster itu menggunakan tendangannya. Kemudian Suho memberikan bogeman ke arah muka si monster. Tapi lagi-lagi serangan Suho itu belum ngefek dan dia malah kembali terluka dengan cakaran yang diluncurkan oleh si zombie. Setelah itu Suho kembali memperkuat kekuatannya dengan menambahkan semua sisa poin yang dia miliki. Dan satu bogeman mantap berhasil mendarat di perut si zombie, disusul dengan satu pukulan ke arah kepala si zombie hingga membuatnya terhempas ke tembok kelas. Lalu Suho terus mengoplok zombie itu hingga tewas. Setelah mengalahkan zombie rank D, Suho kembali mendapatkan kenaikan level. Dikarenakan level monster yang dia kalahkan lebih kuat, maka saat ini dia langsung mendapatkan kenaikan 3 level sekaligus.